Salam damai sejahtera kepada saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan, kita kembali ke dalam Bible Study Group pada hari Minggu malam. Kita akan melanjutkan persekutuan kita mengenai seri Paskah. Saudari, minggu yang lalu kita sudah melihat melalui Keluaran pasal yang ke-12. Kita melihat asal mula dari Paskah, yaitu kita bahas dengan judul Paskah bagi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan khususnya pembahasan dari kelanjutan dari Hari Raya Paskah, yaitu mengenai Hari Raya Roti Tidak Beragi. Saudari, di tengah-tengah orang Yahudi, Hari Raya Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi sebenarnya adalah satu kesatuan hari raya, di mana Hari Raya Paskah adalah dirayakan pada hari ke-14. Kemudian, setelah Hari Raya Paskah, maka 7 hari kemudian, 7 hari berturut-turut, itu adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Baik, mari kita sama-sama melihat terlebih dahulu catatan atau fakta di dalam Alkitab. Mari kita baca di dalam Keluaran pasal 13 ayat 1-7. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangan Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Jadi saudari, di sini Musa memerintahkan, berkata kepada bangsa Israel untuk memperingati hari itu. Karena hari itu adalah hari di mana Allah membawa bangsa Israel keluar dengan tangan Allah yang kuat. Lalu Musa melanjutkan bagaimana memperingati hari. Musa berkata, sebab itu tidak boleh makan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang, untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerah. Jadi saudari, di dalam pasal yang ke-13 dari kitab Keluaran, di sana kita melihat Allah memerintahkan, Allah berfirman kepada Musa, supaya bangsa Israel mengenal bahwa Tuhan Allah adalah empunya. Tuhan Allah adalah pemilik mereka. Bangsa Israel adalah umat Allah. Bangsa Israel adalah pasukan Allah. Bangsa Israel adalah sepenuhnya milik Allah. Nah, tapi sangat unik. Ketika membicarakan, ketika menyingkapkan, ketika menyajikan, ketika memberitahukan kepada bangsa Israel
Musa memerintahkan mereka untuk memperingati tidak hanya hari raya Paskah, bahkan hari raya roti tidak beragi, di mana mereka harus makan roti tidak beragi 7 hari lama. Dan pada hari yang ke-7 diadakan hari raya bagi Tuhan. Jadi saudari kita melihat di dalam perintah ini, di mana ada satu paket hari raya. Dimulai dengan hari raya Paskah, diakhiri dengan hari yang ke-7 dari hari raya roti tidak beragi, yaitu hari raya bagi Tuhan. Lalu ada peringatan bahwa tidak boleh ada ragi, tidak boleh dilihat daripada umat Israel di sekitar di daerah mereka. Tidak boleh terlihat ada ragi. Saudari, ini adalah satu hari raya yang sangat unik. Kita melihat di dalam hari raya Paskah minggu lalu, kita melihat ada beberapa item yang perlu dinikmati oleh umat Israel, yaitu untuk memperingati hari raya Paskah. Yaitu pertama, roti tidak beragi. Kedua adalah sayur pahit. Ketiga adalah daging domba yang dibakar. Dan mereka harus makan dengan satu model, yaitu berikat pinggang, memakai tongkat, berkasut kaki. Namun di antara semua item makan ini, ketika memasuki hari raya roti tidak beragi, yang tersisa adalah hanya roti tidak beragi. Ini sangat bermakna. Karena itu, mari kita sama-sama melihat makna rohani, poin-poin kebenaran, apa yang bisa kita nikmati, apa yang harusnya menjadi milik atau menjadi kehidupan kita. Hari raya roti tidak beragi merupakan salah satu hari raya yang sangat jarang disinggung oleh orang Kristen. Kita banyak menyinggung mengenai Paskah, tapi Alkitab tidak hanya membicarakan Paskah. Ketika membicarakan Paskah, maka dilanjutkan dengan hari raya roti tidak beragi selama 7 hari. Karena itu, ketika kita memperhatikan Paskah, kita tidak boleh melupakan hari raya roti tidak beragi. Mari kita melihat. Pertama, hari raya roti tidak beragi adalah kelanjutan dari hari raya Paskah. Mari kita lihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 18 sangat jelas memberitahu pada kita. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14, bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan pada waktu petang. Jadi kita tahu di hari ke-14 itu adalah hari Paskah. Namun setelah pada waktu petang, mereka harus mulai memakan roti tidak beragi. Tidak hanya sehari, tapi sampai kepada hari yang ke-21 bulan. Pada waktu petang. Jadi totalnya ada 7 hari. Saudara, ini sangat bermakna. Ini menunjukkan pada kita bahwa hari raya Paskah berlanjut kepada hari raya roti tidak. Hari raya Paskahnya berlangsung 1 hari. Sedangkan hari raya roti tidak beragi berlangsung selama 7 hari. Apa maknanya? Kalau kita melihat 7 hari, di mana Allah menciptakan memulihkan bumi ini selama 7 hari, maka kita menunjukkan 7 hari adalah perjalanan waktu yang lengkap. Seluruh periode waktu. Karena 7 hari menandakan jalan hidup kita di bumi. Sepenuhnya 7 hari adalah satu waktu periode lengkap hidup manusia. Maka ini berarti bahwa kehidupan kita sebagai umat Allah di mata Allah dimulai dengan Paskah. Kita menerima Kristus sebagai domba Paskah. Maka kita mulai bisa menempuh perjalanan kehidupan orang Kristen. Namun perjalanan kehidupan orang Kristen secara penuh tidak lain adalah sebuah hari raya, yaitu hari raya
roti tidak beragi. Puji Tuhan, hari raya ini dimulai dan diakhiri dengan hari raya. Artinya, saudari, kehidupan umat Allah di mata Allah, menurut Wahyu di dalam hari raya roti tidak beragi, seharusnya adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Karena kelengkapannya adalah hari raya. Roti tidak beragi selama 7. Maka, penekanan Alkitab terhadap hari raya Paskah dan hari raya roti tidak beragi bukanlah pada perayaannya, melainkan kepada kenikmatan atas makanan ilahi. Perbedaan dari hari raya ini adalah makanan. Maka ini bukan membicarakan hari-hari tertentu. Ini adalah membicarakan kenikmatan yang benar. Kenikmatan yang tepat. Kenikmatan yang ilahi. Yang ditetapkan. Bahkan ketika mereka memakan, di dalam Keluaran pasal 12 dikatakan tidak boleh ada ragi. Jika ada sedikit saja ragi, maka mereka harus diusir dari kawanan, dari kumpulan. Menunjukkan jika di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, ada sedikit saja ragi, maka kita akan terputus dari kenikmatan akan Kristus. Kita terputus dari kenikmatan akan hari raya. Itulah sebabnya, di dalam kehidupan kita bisa mengalami kehilangan sukacita. Kering. Tidak ada kekuatan. Karena, jangan-jangan, salah satu alasan, sudah ada ragi di dalam hidup kita. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk. Kita melihat ketika Allah meminta bangsa Israel untuk memakan roti tidak beragi. Ada beberapa hal yang harus mereka perhatikan. Pertama adalah tidak boleh ada ragi di dalam rumah. Tidak boleh ada ragi. Sedikit pun tidak boleh ada. Itu Keluaran 12 ayat 19. Kemudian pasal 13-17 dikatakan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerah. Saudari, ragi adalah melambangkan kehidupan yang berdosa dan jahat. Hal ini kita bisa lihat seperti Paulus berkata. Paulus membantu kita di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 8. Sebelumnya ayat 7 dia berkata, domba Paskah kita ialah Kristus. Lalu Paulus melanjutkan di dalam ayat 8. Karena itu, marilah kita berpesta. Sesuai karena domba Paskah kita adalah Kristus, marilah kita berpesta. Tetapi bukan dengan ragi yang lama. Bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Tetapi dengan roti tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudari, inilah kehidupan kaum beriman. Harusnya adalah kehidupan yang menikmati. Namun, kenikmatan kita akan terputus, akan hilang, akan seketika kita merasa kering, tatkala ada ragi di dalam. Ragi adalah kehidupan yang berdosa dan jahat. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin? Saya ini kan manusia berdosa, masih mengenakan tubuh daging. Bagaimana saya bisa melepaskan kehidupan yang tidak berdosa? Bagaimana saya bisa melepaskan kehidupan berdosa? Bagaimana saya bisa menempuh kehidupan tanpa ragi, tanpa dosa dan jahat? Saudari, Alkitab sangat unik. Di dalam Keluaran 13 dikatakan ragi yang tidak boleh dilihat. Artinya yang tidak terlihat. Ini menunjukkan bahwa kehidupan kaum beriman adalah kehidupan hari raya, penuh dengan kenikmatan. Jika dosa yang Tuhan terangi, dosa yang Tuhan singkapkan melalui firman, melalui kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan menerangi, maka dosa ini harus ditanggap. Dosa ini harus diakui. Dosa ini harus ditanggulangi. Karena itu, Rasul Yohanes berkata, jika kamu mengaku dosa, maka dia adalah setia. Saudari, hari ini bagaimana kita menempuh kehidupan tanpa ragi?
Maka kita perlu menempuh kehidupan di bawah terang Allah, menyingkapkan keadaan kita. Ketika ada ragi, ketika ada dosa, keburukan, kejahatan yang disingkap, segeralah kita bersujud. Segeralah kita berlutut di hadapan. Segeralah kita mengakunya di hadapan. Oh, maka kita akan dipulihkan kepada persekutuan, kepada kenikmatan akan Kristus. Itulah hari raya kita. Amen. Saudari, ragi juga adalah berfungsi untuk membuat makanan atau roti menjadi lembut, mudah dinikmati. Seringkali, saudari, banyak perkara kita tambahkan di dalam kehidupan kita untuk mempermudah. Banyak toleransi. Akhirnya adalah mendatangkan dosa, mendatangkan kejahatan. Saudari, kita harus sadar, Allah tidak menghendaki ada sedikit pun ragi yang terlihat. Karena itu kita perlu setiap hari menanggulangi. Kita jangan berkata, ikut Tuhan itu sulit. Sama suatu hari ketika murid-murid mendengar perkataan Tuhan, yaitu dalam Yohanes pasal 16. Tuhan berkata, dagingku adalah benar-benar makanan. Lalu murid-murid berkata, siapa yang bisa menerima perkataan ini? Perkataan ini keras. Mereka ingin yang lebih lembut. Sesuai ketika kita ikut Tuhan. Kadang kita suka toleransi. Kita suka hitung-hitung. Kita suka ingin dipermudah. Kita ingin jalan yang gampang. Kita mulai mengkorting firman. Mendiskaun kehendak. Mulai mendiskaun, mulai menambahkan. Tuhan berkata hanya roti tidak berarti. Tapi kita berkata keras, gak enak, susah dicerna, perlu sedikit tambah lagi. Oh, perlu sedikit tambah lagi. Oh, mungkin kalau dengan firman Tuhan, jangan terlalu serius. Boleh ada candaan sedikit. Oh, boleh ada lelucon komedi sedikit. Supaya mudah dipahami. Saudari, hati-hati. Ketika ragi sedikit saja, maka kita akan diusir dari kawan, kumpulan umat. Kita akan terputus dari persekutuan dan kenikmatan akan hari raya roti tidak berat. Karena itu, peringatan yang pertama, kita perlu hidup tanpa dosa, yaitu dosa yang terlihat, dosa yang tersimpan. Kedua adalah, Tuhan hanya memerintahkan bahwa kita tidak boleh bekerja, hanya makan. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Sesuai kehidupan orang Kristen. Bukan kehidupan kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Siapa kita? Sehingga kita bisa bekerja untuk Tuhan? Tidak. Perintah Tuhan yang pertama adalah makan dia. Tuhan berkata kepada Adam ketika Adam diciptakan, Hawa dibangkit. Semua buah di dalam taman ini boleh kami. Artinya perintah pertama Allah pada manusia adalah makan. Jadi ketika kita mau menempuh kehidupan orang Kristen, kita harus buang jauh-jauh pikiran, oh saya mau melakukan ini untuk Tuhan. Saya mau mengerjakan itu. Saya mau berusaha menjadi orang baik. Mau berusaha menjadi suami yang baik. Mau berusaha menjadi anak yang baik. Mau berusaha menjadi karyawan yang baik. Mau berusaha menjadi yang baik. Saudari, berhentilah saya semuanya. Baik-baiklah datang, makan Tuhan. Baik-baiklah datang, menikmati. Karena kehidupan orang Kristen secara utuh penuh adalah 7 hari makan roti tidak beragi. Lalu yang ketiga, orang asing, yaitu mengacu pada orang tidak beriman, bukan umat Allah, atau orang upahan, yaitu berusaha diupah, mengerjakan sesuatu, tidak boleh makan. Hanya seorang Buddha, yaitu orang yang sadar bahwa kita telah dibeli oleh Tuhan dengan darahnya yang dan yang orang yang telah disunat, artinya kita ditanggulangi, kita menyadari alamiah kita, daging kita, ego kita, kekuatan diri kita,
Semuanya tidak berkenan di hadapan. Kita tanggulangi di bawah salib Tuhan. Orang-orang yang demikian yang bisa menikmati Tuhan. Saudari, hari ini, kalau kita mau menempuh satu kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, maka kita perlu menyadari bahwa kita hanyalah budak. Kita adalah hamba. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas. Lalu apa adanya kita tidak ada yang bisa dibanggakan. Semuanya harus ditanggung. Baru kita bisa menempuh kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Itulah sebabnya Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakang, termasuk semua yang baik, mengarahkan diri kepada yang di depan, untuk mendapatkan Kristus, menikmati Kristus. Sehingga kehidupan Paulus adalah kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Ya, di penjara dia biasa memuji Tuhan. Saudari, inilah gambaran kehidupan orang yang menikmati hari raya roti tidak pernah. Jadi saudari, kita melihat bahwa keseluruhan kehidupan seorang beriman adalah kehidupan kita diselamatkan oleh Allah. Kita dibawa keluar dengan tangan Tuhan yang kuat. Adalah untuk apa? Adalah untuk menikmati Kristus setiap. Sehingga kita dipersiapkan menjadi pasukan Allah yang mendatangkan kerajaan. Saudari, bukankah ini kabar sukacita? Paskah tidak berhenti sampai kita beroleh selamat. Sukacita Paskah bukan hanya berhenti dari, oh Allah telah menyediakan pengampun untuk kita. Tetapi Paskah adalah pintu masuk. Hari pertama, kita memasuki kehidupan orang Kristen yang normal. Kehidupan orang Kristen normal adalah kehidupan apa? Kehidupan hari raya roti tidak berarti. Kehidupan kita menikmati Kristus, firman Allah yang murni dan yang benar. Karena itu, kita perlu membuang semua hal yang negatif. Kita perlu membuang semua ragu. Hiduplah di bawah terang Tuhan. Terang yang menyoroti kita. Terang yang menyingkapkan diri kita. Lalu kita mengakui setiap dosa-dosa. Saudari, pengalaman kita semua akan bisa bersaksi. Tatkala ada dosa, hati nurani menurut, lalu kita segera berlutut berdoa. Kita mohon Tuhan, ampuni. Tuhan, karena aku tadi berusaha dengan kekuatan dosa. Maka saudari, seketika sukacita itu pulih kembali. Seketika ada satu aliran hayat yang mengalir, menyegarkan, memulihkan persekutuan kita kembali kepada Tuhan. Saudari, tidak ada yang lebih sukacita selain daripada hidup di bawah terang. Karena itu saudari, setiap kaum beriman, kita semua harus menempuh kehidupan yang menikmati Kristus secara berlimpah dan memperhidupkan diri. Saudari, hari ini kita bukan sedang berusaha mengerjakan sesuatu itu. Kita bukan berusaha, untuk melakukan sesuatu, untuk memuliakan. Saudari, Tuhan hanya memerintahkan pada kita. Kita hanya perlu menikmati. Satu kali saya bertemu dengan seorang muda, sangat bergairah. Lalu saya berkata, apakah tujuan hidup? Dia berkata, tujuan hidupku adalah untuk memuliakan Tuhan. Lalu bagaimana memuliakan Tuhan? Saya mau melakukan ini, melakukan itu. Saya mau pergi ke sana, mau mengerjakan bisnis saya kalau makin besar, makin memuliakan Tuhan. Kekayaan saya makin kalau diberkati, saya makin memuliakan. Ada yang berkata mungkin lebih rohani, saya mau pergi, mendapatkan orang, membawa orang, memberitakan Injil. Saya mau seperti Petrus, sekali memberitakan 3.000 orang diselamatkan. Saudara, kita harus melihat bahwa
apa yang Tuhan perintahkan pada kita hanya satu. Makan dia. Menikmati dia. Seumur hidup kita adalah seumur hidup kita menikmati dia. Hari ini latihan kita sehari-hari adalah latihan menikmati Tuhan. Ya, mungkin kita harus pergi memberitakan Injil. Tapi pemberitaan Injil kita adalah hasil dari kenikmatan. Bukan dengan usaha. Bukan dengan gairah. Kalau hanya dengan gairah, waktu akan membuktikan. Kita akan menjadi jenuh. Kita akan menjadi kosong. Kita bingung mau. Hari ini di masa pandemi, banyak orang Kristen tidak mengerti apa yang harus mereka lakukan. Seperti orang yang kehilangan arah. Tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saudari, firman Tuhan menyingkapkan pada kita bahwa hidup kita adalah menikmati Allah. Karena itu, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 57, Tuhan Yesus berkata, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara baik-baik perhatikan ayat ini. Yang dikatakan barang siapa yang memakan akan hidup oleh. Kata aktifnya adalah memakan. Saudara, inilah kehidupan kita. Kehidupan kita adalah makan Tuhan. Nikmati itu. Anda membuka mata setiap hari. Apa yang Anda lakukan? Makan Tuhan. Datanglah Tuhan Yesus, aku mau memakan minum. Ambillah aku. Bacalah firman. Nikmatilah firman. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataan, maka aku menikmati. Firman Tuhan menjadi kegirangan bagi kita. Jangan berpikir dulu, saudari, oh saya mau melakukan ini. Saya mau mengerjakan ini. Ada urusan ini. Ada ini yang dilakukan. Kalau kita berdoa, Tuhan berkati supaya aku bisa memuliakan Tuhan dengan pekerjaan ini. Saudari, ini sudah melawan apa yang Allah perintah. Itulah sebab di dalam hidup kita sering kita kehilangan sukacita. Kita sering kali menganggap menyalahkan situasi. Kita menganggap karena pandemi ini membuat kita kehilangan sukacita. Kita terbatas. Social distancing. Banyak hal kita nggak bisa lakukan. Kita nggak bisa menginjil secara temu muka. Kita nggak bisa melayani orang dengan mengunjungi. Semua hal adalah karena kita punya konsep mau bekerja untuk. Oh, kalau Tuhan berkata pada kita, secara langsung baru kita akan sadar bahwa yang Tuhan meminta adalah kita makan Dia. Saudari, ingatlah, setiap kali keinginan melakukan segala sesuatu Tuhan tanpa dimulai dengan menikmati Tuhan, itu adalah keinginan di bawah pohon pengetahuan baik kita. Lihat bagaimana ular menggoda Hawa. Ular berkata, bukankah Allah berfirman? Lalu dia berkata, kalau kamu memakan buah ini, kamu akan seperti Allah. Tahu mana yang baik dan keinginan membuat sesuatu seperti itu. Melakukan sesuatu seperti itu. Saudari, apa yang Allah perintahkan adalah menikmati. Itulah sebab Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudari, saya memiliki satu beban yang kita perlu punya kesadaran akan perkara. Semua kegagalan yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita kehilangan prinsip. Kita menganggap kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan. Kita menganggap kita mau bekerja, mau memuliakan Tuhan. Saudari, tetapi kita lupa sumber. Sumbernya adalah barang siapa yang memakan akan hidup oleh aku.
Renungkan saudara, kehidupan bangsa Israel 40 tahun di padang. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menikmati penyediaan Allah, menikmati mana, menikmati burung puyuh, menikmati air yang keluar dari batu karang, menikmati tiang awan, tiang api, menikmati semuanya. Makin mereka menikmati, makin mereka bisa hidup dengan tepat di hadapan. Makin mereka bisa mengalahkan bangsa-bangsa di tanah kami. Sesuai dari kalau hari ini kita mau hidup bagi Allah, kita mau melakukan sesuatu untuk Allah. Ingat, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan usaha kita. Yang perlu kita lakukan cuma satu. Makan Tuhan. Biarlah setiap hari kita dipenuhi dengan kenikmatan akan Tuhan. Setiap kali kita berkumpul, berdoa, secara online mungkin, setiap kali kita secara pribadi datang pada Tuhan. Cuma satu yang harus ada di dalam benak, yaitu kita datang untuk menikmati. Hati-hati sesudah. Kadang kita menganggap berdoa pun bukan makan Tuhan. Kadang berdoa menjadi sesuatu yang kita mengerjakan untuk Tuhan. Kita berpikir berdoa supaya apa? Oh, melalui doa kita ini terjadi. Melalui doa kita hal ini dirampungkan. Melalui doa kita iblis dipermalukan. Tapi kita lupa. Sumber utamanya adalah makan Tuhan. Maka saya sangat mendorong saudara. Setiap pagi Anda bangun pagi, ambillah satu ayat firman Tuhan. Nikmatilah ayat ini. Anda bisa mendoa bacakan ayat ini. Makan. Ya, makanlah. Tuhan berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepada adalah roh dan hayat. Kita hanya perlu menggunakan roh kita dengan kesungguhan kita. Kita datang menikmati firman Tuhan. Kita bisa berkata, barang siapa memakan Tuhan. Tuhan, aku mau memakan diri. Tuhan, oh berikan aku selera. Makan Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan, aku mau memakan. Maka akan hidup oleh Tuhan. Oh, tanpa makan diri. Aku tidak bisa hidup oleh Tuhan, aku mau memakan. Pakailah ayat ini, saudara. Nikmatilah firman. Nikmatilah. Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman, setiap kata yang keluar dari mulut. Semoga hari-hari kita adalah hari-hari yang penuh dengan kenikmatan. Sehingga sesudah maka apa yang terjadi di dalam Yohanes pasal 10 akan digenapi dalam hidup kita. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Haleluya! Sesering makin kita menikmati Tuhan, makin kita mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Nah, yang kedua, setiap kaum beriman perlu menempuh kehidupan yang tak berdosa. Dipersiapkan menjadi pasukan Allah untuk mendatangkan kerajaan. Saudari, ini saya sudah singgung sebelumnya, yaitu kehidupan orang Kristen yang normal adalah kehidupan menikmati Tuhan dan kehidupan yang tanpa dosa. Satu kali, ada seorang saudari bertanya, bagaimana saya bisa menempuh kehidupan tanpa dosa? Saudari, bagi kita adalah mustahil, tapi bagi Allah adalah mungkin. Karena itu, Allah hanya berkata, buanglah ragi. Artinya kita perlu membuang segala kejahatan, keburukan. Membuang. Lalu makan roti tidak beragi. Jangan makan roti tidak beragi campur dengan ragi. Jangan makan roti dengan ragi.
harus makan roti tidak beragi. Tatkala kita memakan roti tidak beragi dengan sungguh-sungguh, maka otomatis ragi itu kita punya. Sesaudari, hari ini, setiap hari kita datang pada Tuhan. Tentu firman-Nya adalah terang, mulai menyoroti, membawa kita melihat kecantikan Kristus, membawa kita melihat kemustikaan Kristus, membawa kita melihat kekayaan, lalu menyingkapkan keadaan kita yang berdosa. Ada hal yang tidak benar, tutur kata kita, sikap kita, pemikiran kita, hasrat kita. Ketika Tuhan menanggulangi, segeralah sesudah bertobat. Segeralah mengaku dosa. Seorang hamba Tuhan berkata, kapan kita bertumbuh di dalam hayat? Dapat dilihat dari kapan terakhir kita mengaku dosa. Setiap kali kita mengaku dosa, maka persekutuan kita dengan Allah dipulihkan. Maka kenikmatan kita dengan Allah juga dipulihkan. Maka kita makin mendapatkan hayat dan mendapatkannya dengan berlimpah. Karena itu, saudari, saya tutup dengan satu ayat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7b sampai 8. Paulus berkata, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu, marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Si Tuhan, sesaudari, hari ini kita melihat Kristus tidak hanya domba Paskah kita, Kristus juga adalah roti tidak beragi. Karena itu Tuhan berkata, akulah roti yang turun dari surga. Akulah roti hidup. Barang siapa yang memakan aku, dia tidak akan lapar. Oh, puji Tuhan. Hari ini Allah tidak memerintahkan kita untuk melakukan A, B, C, D. Allah hanya meminta kita, marilah kita berpesta. Makan nih. Makin kita makan nih, maka unsur-unsur yang tidak benar, unsur-unsur yang lama akan ditanggulangi. Lalu unsur Allah ditambahkan ke dalam kita. Haleluya. Sehingga ciptaan yang lama akan ditanggalkan. Kita akan mengenakan ciptaan yang baru. Kita akan mengenakan manusia baru. Itulah sebabnya, sesudah ketika bicara Paskah, yang ditanggulangi adalah anak sulung. Sulung di dalam 1 Korintus pasal 15 dikatakan mengacu kepada manusia yang pertama, itu Adam. Ciptaan yang lama harus diakhiri. Supaya ciptaan yang baru, yaitu Kristus, mulai terbentuk, termanifestasi, terekspresi di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan, sesaudari, inilah kehidupan orang Kristen yang normal. Kehidupan yang dimulai dari penebusan Allah. Dimulai dari domba Paskah. Tidak hanya menjadi penebusan, juga menjadi kenikmatan, kekuatan. Lalu, kita juga akan menikmati bahwa melalui Paskah, membawa kita masuk ke dalam pintu hari raya roti tidak beragi. Di sana kita secara utuh, secara lengkap, menikmati Allah hari demi hari. Puji Tuhan, saudari, semoga kita menjadi orang Kristen yang semakin hari, semakin memperbesar Kristus. Suatu hari kita bisa berkata, aku makin kecil, tapi Kristus makin besar. Puji Tuhan, persekutuan saya sampai di sini. Saya mengajak mari kita sama-sama berdoa. Ya. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak hanya domba Paskah bagi kami. Engkau juga adalah roti yang tidak beragi, menjadi kenikmatan kami hari demi hari.
bahkan sepanjang hidup kami. Tuhan, kami datang padamu, kami mohon pengampunan-Mu, karena selama ini kami kekurangan pengenalan akan kehendak. Seringkali kami menganggap kami bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi syukur pada firman-Mu pada malam ini. Tuhan, Kau menyingkapkan pada kami bahwa keperluan kami satu-satunya adalah kami perlu menikmati Tuhan. Semakin kami menikmati Engkau, semakin kami bisa memperhidupkan Engkau. Tuhan, kami berdoa, serahkan setiap para partisipan, saudari yang hadir pada malam ini. Bawalah kami kepada tingkat kenikmatan yang lebih kaya. Bahwa Tuhan, hari-hari kami adalah hari-hari yang menikmati Tuhan. Sehingga kami bisa menempuh satu kehidupan orang Kristen yang normal. Kami dipersiapkan menjadi pasukan Allah. Kami menjadi orang-orang yang mendatangkan kerajaan Allah di atas bumi ini. Kami berdoa, diserahkan pada Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kaya, Tuhan yang menjadi milik dan kenikmatan kami. Mulia bagi Tuhan. Amin. Si Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.